Oh iya guys, saya tuh mau nambahin ini kontrak kuliah nanti ke depannya. Nanti saya mau tambahin satu lagi peraturannya. Dilarang mahasiswa maupun mahasiswi membawa alat tajam, terutama kapak. Saya nggak mau ada pertumpahan darah di kelas saya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Akhirnya kita ketemu lagi ya di hari Selasa 3 Maret 2026. Senang banget saya. Entah kenapa kalau ketemu di kelas 6C itu kayak auranya beda gitu. Habis ini ya pada capek. Sebelum saya siapa sih MK-nya? Gak ada, saya doang. Box. Oh ngantuk. Seger. Enak nasi padang ya? Teman-teman, biar makin seger, saya mau ajak teman-teman untuk merecall ingatan yang minggu lalu. Ada yang tahu nggak iklan spot itu apa, teman-teman? Iklan spot di radio adalah, ayo siapa yang masih ingat? Iklan spot di radio adalah, ayo ada yang bisa jawab? Coba diingat-ingat. Kalau nggak dibuka catatannya. Iklan spot di radio adalah, ada yang bisa jawab? Angkat tangan aja, angkat tangan. Silakan. Iklan spot di radio adalah? Ini bukan Pak. Ini bukan Pak. Apa? Jadi iklan komersial berbentuk audio direkam. Yoi, benar, direkam dan diputar-putar. Aleda, sini. Buat takjil. Saya juga ada sesuatu tahu buat. Udah gampang udah. Gampang. Ayo sama-sama. Ya. Kan biar seger. Tadi kan pada ngantuk-ngantuk nih. Emang harus dipancing dulu. Melihat yang warna-warni langsung wah seger. Lagi dong. Benar sekali. Iklan komersial yang diputar di radio dan sebelumnya direkam dulu kemudian diputar. Tentu berbeda dengan adlibs. Adakah yang tahu iklan adlibs adalah? Iklan adlibs di radio adalah iklan yang dibacakan, guys. Aduh, loadingnya pada lama. Jadi iklan yang dibacakan di radio itu adlibs. Tentunya iklan ini harganya berbeda dengan spot karena lebih mahal. Karena dibacakan langsung sama penyiar. Kenapa sih lebih mahal? Karena setiap iklan adlibs tuh nyiapin dulu bridgingnya, gimana cara masuknya. Baik teman-teman, sesuai yang saya omongin minggu lalu, kita masih sedikit memahami istilah-istilah yang ada di radio. Saya sambil selipin materi-materi untuk menjadi penyiar yang menurut PowerPoint saya salah satu cara untuk menjadi penyiar yang baik, teman-teman. Seperti itu. Oke. Tentunya kita akan belajar istilah-istilah lagi yang ada di radio. Dan ini materinya dari teman saya, senior saya, yang saya bilang kemarin station manager di DLFM, namanya Diki Ekal, teman-teman. Thank you so much Mas Diki atas materinya. Mari kita mulai. Oke. Teman-teman, ada yang tahu nggak? Ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh penyiar. Ada yang tahu salah satunya? Teknik vokal, artikulasi, apalagi? Bridging, so asik, menguasai materi. Ada lagi teman-teman? Apa? Penyiar itu harus mengerti alat. Ada lagi? Sehat, ya. Kalau nggak sehat, apalagi kalau pilek nggak bisa siaran. Penyiar kalau pilek, selesai udah. Wah. Oh iya, tapi aneh banget ngomong kayak ditutup hidungnya kan.
Halo semua, aduh enak banget guys rasanya. Ada lagi nggak guys? Apa sih hal-hal yang harus dikuasai sama penyiar? Minimal basicnya dulu deh. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Public speaking. Ada lagi tanda baca ada di naskah ya. Garis miring 1, garis miring 2, garis miring 3 gitu ya. Oke, ada lagi nggak guys? Intonasi, benar Haleda. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Baik, mari kita kupas satu-satu guys. Yang pertama tentunya artikulasi. Cara mengucapkan kata-kata dalam berbicara dapat dimengerti dan dipahami pendengar. Ngomongnya harus jelas teman-teman. Cara melatih artikulasi, cara melatih biar gak belibet gimana. Sebelum siaran atau sebelum bikin podcast kayak yang semester lalu saya kasih tahu gimana? Senam mulut. A, I, U, E, O. Mas Eri mana muka singanya? Nah. Kalau mau ngelenturin bibir gimana? Ditiup. Gitu guys. Dilatih dan biar gak belibet lagi dibaca narasi atau teksnya minimal 3 kali. Kalau masih kurang dibaca lagi. Kalau masih kurang dibaca lagi. 5 kali, 7 kali, 9 kali, 11 kali, terserah sampai 33 kali juga boleh. Nah, kalau yang religius tuh sholawat, zikir. Kalau anak culture tuh wah perunggu ya 33 kali. Itu, yang pertama teman-teman artikulasi ya. Jangan sampai teman-teman pas siaran artikulasinya nggak jelas. Kalau siaran, halo selamat pagi, ada saya Hamzah yang nemenin kamu sampai jam 10 pagi. Kan orang males ya, kalau artikulasinya nggak jelas mumbling. Tahu kan kalau orang-orang nge-rap mumbling tuh kebanyakan efek. Ada gitunya doang, nggak jelas liriknya. Nah kayak gitu. Kalau intonasi atau artikulasinya, kalau artikulasi jelas, orang juga dengerinnya enak. Ngomongnya setiap kalimat dari kalimat orang gampang ngerti. Kalau ngomong yang kayak kumur-kumur, susah orang ngertinya gimana. Nah itu dia. Yang pertama teman-teman diartikulasi. Yang kedua apa sih? Kekuatan suara, bunyi yang dihasilkan karena kemampuan suara seseorang yang apa? Yang itu teman-teman. Ini yang harusnya hilang sih. Tentunya power teman-teman. Teman-teman harus bisa bedain penyiar dan MC. Kalau penyiar, base-nya atau basicnya adalah sebagai teman untuk didengarkan. Beda sama MC. Kalau MC kan MC powerful. Iya Bapak Ibu, sampai kalau ngomong tuh uratnya kelihatan teman-teman. Ya kan, sambil powerful banget ngajak orang-orang. Kadang-kadang saking tingginya suara sampai ngeden suaranya. Pernah ngeliat MC yang kayak gitu teman-teman. Kalau siaran nggak perlu kayak gitu, ngobrol aja kayak biasa, sama aja kayak teman-teman bikin podcast, ngobrol kayak biasa. Bukan yang, ayo bapak-bapak, ibu-ibu kumpul di sini, ada harga murah. Ngomongnya ngeden, uratnya kelihatan, udah gitu capek bener. Kalau penyiar enggak teman-teman, kayak teman ngobrol aja. Gimana Mas Eri kabarnya? Cerah sekali ngelihat Mas Eri hari ini. Ada apa sih Mas Eri? Oh, rambutnya belah tengah. Abis ini mau jalan sama siapa sih Mas Eri? Ganteng banget tuh. Sama cowok. Jangan dong. Jangan dong. Sebagai teman oke lah. Kalau lebih dari teman nggak oke. Seperti itu teman-teman. Kekuatan suara, power dari seseorang. Selanjutnya adalah intonasi. Kalau ngomong flat aja, halo semua, ada saya Aris Santoso sampai jam 10 pagi yang nemenin kamu dengan hits yang keren banget. Tanpa intonasi. Coba pakai intonasi. Halo semua, ada Aris Santoso yang nemenin kamu sampai jam 1 siang dengan hits kece. Beda nggak teman-teman? Ada intonasi sama yang tidak ada intonasinya. Kerasa nggak bedanya? Pun teman-teman kalau ngobrol nih sama, gak usah ngobrol deh. Ada nih dosen ngejelasin, tapi intonasinya flat gitu-gitu aja. Apa yang akan terjadi sama teman-teman? Bukan saya yang bilang ya.
Kalau dosennya ngomongnya pakai intonasi, setidaknya ada yang ngantuk, tapi nggak begitu banyak daripada orang yang ngomongnya flat, teman-teman. Beda banget dong, banyak contoh-contohnya. Selanjutnya teman-teman, ada tempo suara. Yang saya bilang kemarin, tempo suara teman-teman kalau penyiar pagi kayak gimana? Semangat. Kalau penyiar malam hari soft spoken, ya agak berat. Tapi kalau seret, gimana ya? Kayak kurang gimana gitu. Cakarakan oke lah, cakarakan oke. Seperti itu. Tapi banyak sih Riva, soft spoken, tapi sekalinya ngomong nyakitin. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Soft spoken ternyata kita jadi nomor 2. Aduh. Di sini ada yang HTS nggak sih? Oh ada HTS-an. Oh iya guys, saya tuh mau nambahin ini kontrak kuliah nanti ke depannya. Nanti saya mau tambahin satu lagi peraturannya. Dilarang mahasiswa maupun mahasiswi membawa alat tajam, terutama kapak. Saya nggak mau ada pertumpahan darah di kelas saya. Nggak mau saya. Apalagi semester akhir lagi rawan nih soalnya. Tolong di sini yang bawa kapak bisa keluar dari kelas saya. Ada yang bawa kapak nggak? Hah? Majid bawa kapak? Bawa kapak? Wah. Nanti saya tambahin, tidak ada yang boleh membawa senjata tajam, terutama kapak. Bahaya guys. Sebenarnya ada lagi yang lebih berbahaya daripada kapak. Ketika dikasih pertanyaan, gimana sih sebenarnya hubungan kita? Terus jawabannya, jalanin aja dulu. Aduh. Udah gitu dikasih jawabannya, jalanin aja dulu. Ternyata punya cowok lain. Aduh. Langsung aja baca. Wah kriminal nih Hilmi. Tapi semoga di kelas ini nggak ada yang kayak begitu ya. Saya berharap anak-anak KPI semualah satuin, nggak ada yang aneh-aneh lah, tinggal aku aja. Jangan sampai kayak gitu. Seperti itu guys. Selanjutnya, adakah yang tahu tarikan mulut ke atas untuk membantu pesan menyenangkan saat berbicara adalah smiling voice? Benar, tentunya penyiar radio harus smiling voice terus, kecuali membacakan berita yang sensitif, duka, perang. Jangan sekali-kali baca berita bencana, perang atau hal-hal yang sensitif dengan smiling voice. Ntar disangkanya kita menganggap enteng atau cengengesan lah teman-teman. Smiling voice sangat-sangat penting. Ya teman-teman tentu ngerasa lah perbedaan orang yang ngomong sambil senyum sama orang yang ngomong flat-flat aja. Sama aja kayak misalkan teman-teman nih ketemu teman-teman lama ketika bukber, ketemu teman SMP, SMA, masih nanya, "Weh, gimana kabarnya?" Gak usah gitu deh. Ketemu dosen, "Bu, Pak," sambil senyum kan. Kalau misalkan manggilnya, "Bu, Pak, nih, aja ribut loh." Apalagi penyiar teman-teman. Seperti itu. Di siaran, di radio tentunya ketika teman-teman menggunakan smiling voice akan berbeda output yang akan dihasilkannya. Seperti itu. Akan lebih terasa di kuping pendengar itu lebih menyenangkan daripada teman-teman tidak melakukan smiling voice. Tentunya kalau teman-teman tidak melakukan smiling voice, udah tuh. Kalau di radio tuh produsernya tuh langsung, lihat gak sih sekarang? Senyum dong. Gak peduli teman-teman di belakangnya lagi sakit hati, lagi galau, apalagi sakit gimana, bodo amat. Pokoknya smiling voice teman-teman. Sama aja kayak teman-teman melihat artis-artis deh di TV. Artis-artis di TV ada yang masuk nangis, enggak, kecuali emang dibikin drama sih nangis. Tentunya kan kalau masuk TV senyum, ditanyain kabar senyum, ketika ngasih pendapat senyum, kalau ngasih pendapat cemberut, males juga ya orang nanyanya. Ya gitulah, bete. Kemarin kayak teman-teman aja deh, ngundang alumni bikin podcast,
Kalau alumninya balasnya singkat-singkat, tidak ramah, kan males ya. Ini orang gua undang ke sini bikin konten, niat nggak sih? Kan akhirnya jadi tanda tanya seperti itu. Dan yang terakhir teman-teman adalah emphasis, penekanan terhadap satu atau dua kata untuk memberikan penegasan. Contohnya, ada yang bisa kasih saya contoh penekanan terhadap kata? Benar, Rifa. Beli. Bagus dong, tandanya memang kualitasnya juara 1. Terbaik, Rifa. Ini berarti 2 kali, 3 kali juara berturut-turut? 3 kali, Pak. 3 kali. 2. Jadi lebih-lebihin dong. Kan biar juara lagi, Pak. Oke. 3 kali gitu. Emang nanti semester 7 boleh ikutan? Boleh. Sembarangan nih Mas Ilmin nih. Boleh lah ya, masa nggak boleh? Boleh dong. Ah, penekanan teman-teman. Sama aja kayak misalkan teman-teman bacain iklan deh. Kita kasih penekanan katanya di mana? Di gratis. Halo teman-teman, jangan lupa datang ke Jalan Siliwangi karena ada Bazar Ramadan Festival. Untuk datang ke sana caranya gampang, tentunya gratis. Gratis ya teman-teman, jadi langsung aja datang ke Jalan Siliwangi dari jam 3 sore sampai jam 6 sore. Jangan lupa datang dan bawa sanak family untuk merasakan kenikmatan jajanan-jajanan Nusantara yang ada di Jalan Siliwangi. Ingat, gratis. Kasih penekanan di kata gratis. Gratis. Orang teman-teman kalau dengar kata gratis, apalagi ibu-ibu, mana gratis, mana gratis, mana gratis. Oh langsung nengok teman-teman. Apalagi indeks ekonomi ya, harga lagi pada naik. Orang dengar kata gratis tuh langsung nengok. Wah ada gratisan, wah ada gratisan. Nah kayak gitu teman-teman. Seperti itu untuk penekanan. Baik teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung mau ditanyain? Boleh. Seperti itu. Baik teman-teman, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya mau lempar sesuatu ke teman-teman. KPI 6C, 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 6C. Oke, saya udah ngirim link di grup, bisa dicek teman-teman. Ada yang bisa kasih saya jawaban itu adalah bentuk apa? Bentuk dari apa? Off air. Kliennya siapa? Kopi Gajah. Nah, benar sekali teman-teman. Itu salah satu bentuk off air dari radio. Kalau ditanya apakah radio masih relevan untuk program off airnya? Masih. Itu acaranya hari Minggu di Jalan Siliwangi, persis di depan Hotel Amaris teman-teman. Ada stand itu. Emang ngapain sih? Ngejelasin produknya. Dan habis itu ngadain kuis. Kuisnya apa? Kuisnya di situ kopi tubruk gajah. Mantap, ngomong mantapnya yang paling kuat nafasnya, dia dapat hadiah. Hadiahnya apa? Kopi 2 renceng misalkan sama tumbler, kopi 2 renceng sama kaos, bisa macam-macam teman-teman. Kayak gitu. Itu salah satu bentuk program off air radio. Masih ada hingga hari ini program off air radio seperti itu. Masih ada teman-teman. Selanjutnya teman-teman. Oh iya. Oke. Ada yang tahu jenis-jenis penyiar ada berapa? Silakan Mas Hoer. Ada yang tahu jenis penyiar ada berapa teman dan apa aja? Mas Hoer, silakan. Adakah yang tahu jenis-jenis penyiar? Jenis penyiar ada berapa dan apa aja? Ada yang bisa jelasin ke saya? Silakan, yang bisa mengacungkan tangan. Ada? Sebutin ada apa aja, Mas Syarif? Syarif duluan, Mas Faizul. Telat. Oke, apa lagi? Oke. Space. Oke, mantap. Mana? Sini, Mas. Buat takjil. Buat beli Nescafe sama-sama. Kalau yang bisa jawab,
Ya ada apresiasi dong dari saya. Masa saya tidak mengapresiasi? Ya nggak guys? Benar sekali Mas Syarif. Ada 3 yang sering ditekankan. Yang pertama ada air personality DJ. Karakternya kuat, teknis siaran bukan utama, orangnya nyablak dan humoris. Terus tentunya penyiar-penyiar yang ada di program prime time. Nah ini dia nih. Kalau di NFM pagi-pagi ada siapa? Ada Kemal, ada Yusril, ada Sinyo. Kemal, bukan Kemal anak Namde, bukan, beda itu. Itu beda. Itu Ilham Kamaludin, beda lagi itu namanya. Mana Hilmi? Beda lagi. Tentunya siarannya yaitu tidak mengikuti teknis. Jadi ya hal teknis itu bukan utama teman-teman. Dikasih skrip ya udah, habis itu freestyle. Beda sama low profile DJ karena teknis siaran diutamakan, orang itu to the point, orang itu simple. Tentunya ada di program-program reguler teman-teman. Kalau personality DJ ada di prime time, kalau low profile DJ ada di program reguler. Ada yang masih ingat prime time dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 3 sampai jam 6 ya? Oke, 1. Terus? Dari jam 3 sampai jam 8 malam. Iya, bisa. Jam 4 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 10 pagi. Jam 6 sampai jam 9. Jam 3 sampai jam 6. Jam 4 sampai jam 6 bisa. Jam 4 sampai jam 8 juga bisa. Jam 4 sampai jam 7 malam juga bisa, tergantung lokasinya teman-teman. Kalau di Jakarta kan yang saya bilang kemarin, jam 8 orang aja masih macet-macetan tuh di jalan tuh. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman, ada spesialis DJ menguasai sebuah jenis program musik, olahraga, film, atau yang lainnya. Nanti tujuannya untuk di-chart. Kalau orang-orang yang paham banget nih sama pengetahuan tentang musik, nah itu pasti taruhnya di chart. Nah, kalau orang yang paham sama film-film, nah itu biasanya tuh ada lagi, misalkan satu segmen untuk bahas film-film. Filmnya misalkan yang mau keluar besok apa, Hopper. Ada yang tahu film Hopper? Yang kartun manusia jadi rakun, jadi berang-berang. Hopper, HOPPER. Besok rilis di bioskop teman-teman. Nah itu biasanya dibahas. Terus misalkan apa nanti habis lebaran, Susana, dosa di atas dosa misalnya. Seseru apa sih? Gitu teman-teman. Teman-teman ada yang pernah dengar nggak? Mungkin kalau teman-teman ngelihat iklan film, teaser film di YouTube, kalau nggak di Instagram. Bener nggak? Kalau nggak di media lain. Teman-teman pernah dengar nggak iklan film di radio? Pernah? Pernah dengar? Kayak gimana tuh? Ya kayak menceritakan pertama tuh ya ceritain Sinopsisnya. ya akhirnya itu promosi. Oke, good. Terima kasih Mas Eri. Kurang lebihnya sama teman-teman. Ada yang mau denger contohnya kayak gimana? Oke, saya puterin ya. Nah, itu dia teman-teman, salah satu contoh dari iklan spot. Ada detail genrenya apa, terus tayangnya kapan, ya kan? Habis itu siapa aja yang main. Jadi orang yang dengerin tuh tahu, oh ada si ini, ada si Hamzah, ada si Syarif, ada si Diki, ada si Uun, ada si Meldi di dalamnya. Seperti itu teman-teman. Dimention nama artis-artisnya. Baiklah, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Lanjut, baik. Selanjutnya ada yang namanya talk set teman-teman. Yang saya bilang kemarin, talk 1 jam itu biasanya ada 5 sampai 7 kali ngomong. Emang di talk set itu ada apa aja isinya? Yang pertama ada bridging. Adakah tahu? Adakah yang masih ingat bridging itu apa? Jembatan, benar. Untuk nyebrang, menghubungkan antara topik satu ke topik yang lainnya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Hah? Beda hook.
Baik, Mas Eri, terima kasih. Bisa maju, Mas Eri. Dapat dong. Ayo maju. Ayo. Buat Nescafe. Ayo maju. Udah ada apa? Hah? Buat mesen di Indo. Boleh, buat bensin kek, buat apa, beli kolak di jalan. Ya enggak? Yoi, gokil. Terima kasih atas jawabannya. Joget dulu dong. Baik, terima kasih teman-teman. Emang bridging itu apa sih? Kalimat singkat sebagai pengantar yang menjembatani ke topik pembahasan atau info. Nah, biasanya teman-teman, yang saya bilang kemarin, saya udah jelasin kan kalau kita bahas fenomena. Kemarin fenomenanya apa? Saya bahas fenomena nggak di sini? Bukan. Bukan baru. Itu baru. Bahas fenomena foto dari belakang. Ah, itu. Tiba-tiba bacok-bacok aja nih, gimana? Nah itu bridgingnya, misalkan saya siaran pagi, masih bareng Adi Santoso di kelas pagi sampai jam 10 pagi nanti. Barusan scroll Instagram, ini isinya orang-orang template nih. Template kemarin foto dari belakang, sekarang foto apa aja dari depan cermin. Waduh, itu banyak banget sih. Tapi gue masih heran ya, orang-orang suka banget foto-foto dari kanan, dari kiri, dari tengah, dari belakang. Kalau gue jelas, senengnya foto dari gebetan. Apalagi gebetannya lagi nggak pakai apa-apa, lagu langsung. Nah, yang saya bilang teman-teman, penyiar itu harus menjadi kalau di radio saya menjadi penyiar yang abu-abu, nggak hitam-hitam banget, nggak putih-putih banget. Di tengah-tengah kita mainnya. Oke, kalau kasih argumentasi, gue seneng foto dari gebetan, apalagi gebetannya lagi nggak pakai apa-apa. Argumentasinya apa? Iya, seneng gebetan kalau nggak pakai apa-apa, lagi nggak pakai make up, lagi nggak pakai foundation, lagi nggak pakai lipstick, senengnya natural. Jadi teman-teman ada alasan untuk kalau misalkan ditanya maksudnya apa nih? Orang saya senengnya natural, nggak pakai make up, ya kan? Itu bisa jadi argumentasi teman-teman. Seperti itu. Baik, selanjutnya ada yang namanya main point atau setup. Setupnya tadi apa? Komentarin fenomena yang lagi terjadi di Instagram, yang lagi rame, misalkan, yaitu tadi foto dari kanan, dari kiri. Perang. Kalau perang itu masuknya ke berita sensitif, nggak bisa dikasih punchline. Kalau dikasih punchline bahaya itu. Orang lagi perang, ada korban jiwa, kita bercandain kan nggak mungkin. Kalau info yang sering seliweran kita bercandain, oke lah. Sebaiknya jangan ya kalau itu ya. Sebaiknya jangan, Mas Ilmi, jangan. Kita yang aman-aman aja. Jangan sampai ketika teman-teman jadi penyiar, teman-teman bahas hal yang sensitif, teman-teman mau pulang ada yang cegat. Jangan sampai. Kecuali dicegat sama pendengar, ngajak makan, ngajak jalan-jalan, oke. Kalau yang cegat yang lain, tiba-tiba dibawa, dikandangin kan repot. Aduh, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, main point apa sih? Merupakan inti sebuah info atau topik yang akan dibahas. Infonya apa? Ya tadi, ya kan, komentarin fenomena yang terjadi di Instagram apa. Habis ini awal-awal Maret biasanya yang rame apa sih? Februari Dam, Six Picture of February. Selanjutnya yang punchline tadi yang saya bilang, kalimat penutup singkat sebuah talk chat yang menjadi sebuah pesan atau opini atau kalimat lucu yang relevan dengan topik atau info yang dibahas. Tentunya harus relevan teman-teman. Kayak misalkan ada anjuran berbuka dengan yang manis, misalkan pakai korma, pakai kolak, pakai bubur sumsum, pokoknya yang manis-manis, es teh manis. Nah, ya sop buah. Nah, intinya teman-teman nyampein infonya apa? Berbukalah dengan yang manis-manis. Ya kan? Punchline-nya berbukalah dengan yang manis-manis, tapi yang manis belum tentu manis, kadang-kadang nyakitin. Naiklah lagu. Udah cukup kayak gitu. Kan banyak yang manis-manis, ujung-ujungnya nyakitin. Banyak, iya, diabetes, salah satu contohnya,
atau nggak misalkan gebetan, atau nggak mantan. Mantan kamu manis sih, tapi nyakitin buat apa? Aisyah. Lo, ada yang kayak gitu emangnya? Rifa nggak kayak gitu kan? Soalnya Rifa serius banget dari tadi loh. Iya. Dia diem dulu karena nggak mau keserang, Pak. Oh, nggak mau keserang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi di talk set itu ada yang bridging, main point atau setup, kemudian ada punchline. Punchline nggak mesti lucu, bisa pernyataan dan pernyataan, ya kan, opini ya dan sebagainya. Seperti yang saya mention di kelas podcast sebelumnya. Ada pernyataan, ada pertanyaan ataupun opini teman-teman, seperti itu. Selanjutnya, nah ini dia. Kita akan mulai membuat naskah teman-teman, tapi sebelumnya saya kasih contoh dulu. Ah, ini adalah opening yang secara teknis normal teman-teman. Karena dulu saya siaran di Shelter FM dan nama pendengarnya adalah Shelter Mania, jadi saya pakai template-nya dulu nih biar ada gambaran untuk teman-teman. Seperti itu. Ini dia teman-teman. Seperti ini bisa dibaca dulu. Garis miring 1, garis miring 2, titik, garis miring 3, selesai atau akhir paragraf. Koma. Garis miring 1, garis miring 2, titik, garis miring 3, selesai atau akhir dari paragraf. Butuh PowerPoint-nya enggak? Oke, saya kirimin sambil teman-teman lihat dulu. Oh ya kemarin juga boleh. Main intonasi. Kalau saya dulu pas siaran, ingat teman-teman, sebelum siaran ngapain? Senam mulut. Mas Faizul, mana mulut macannya? Faizul kalau di depan Haleda kayak gitu pasti dilucu-lucuin deh. Ih, lucu, ih, ade, kenapa sih? Suka bingung saya. Bedanya 2 tahun padahal ya. Ya Pak, 2 tahun Pak. Tadi Mas Helmi nanya gimana sih nadanya. Sebenarnya balik lagi ya, teman-teman. Kalau butuh referensi, coba dengerin penyiar-penyiar radio. Biasanya nanti dapat insight tuh, oh harusnya kayak gini, oh harusnya kayak gini. Gitu. Kalau saya dulu masuk nih, sama aja kayak ngomong biasa kita. 95,3 Shelter FM memainkan hits yang sebenarnya. Masih bareng Hari Santoso di kelas pagi sampai jam 10 pagi nanti Shelter Mania. Selamat pagi buat kamu yang lagi di jalan atau ingin memulai aktivitas pagi. Buat kamu yang mau request lagu, buruan WA kita atau telepon ke 0812 5678953. Bisa juga lewat Instagram @shelterfmradio. Stay tune. Udah. Lagu. Iya, Shelter Mania adalah nama pendengarnya. Berarti kayak ngobrol biasa aja, Pak. Iya, kayak ngobrol. Ya kayak saya ngobrol aja biasa kayak gini. Normal kan? Kayak gimana Mas Heri? Oke. Abis ini kita contohin ya satu-satu. Nanti dari ujung sampai ujung. Nah, ini salah satu naskah untuk opening teman-teman. Kayak gini bentukannya. Ini yang ideal. Nyebutin namanya siapa, call sign-nya radio apa, terus slogannya apa, nama programnya, sampai jam berapa, mau request kemana, bisa. Seperti itu. Selanjutnya, oke, udah selesai bacanya? Selanjutnya teman-teman, ada lagi naskah untuk membacakan info. Yang saya tadi bilang, ada bridging, ada main,
atau setup dan punchline. Contohnya. Nah, gimana caranya biar nggak baca? Koma dibacanya. Nah, itu punchline-nya guys. Kalau call sign-nya slogannya bahasa Indonesia, slogannya bahasa Indonesia, misalkan mau putar hits yang sebenarnya di Cirebon, berarti ngomongnya 95,3. Kalau misalkan The Power Hit Station, berarti dibacanya Shelter 95.3 FM The Power Hit Station. Hari Santoso di kelas pagi sampai jam 10 pagi. Hari ke-13 puasa harus tambah kuat dong, apalagi nahan lapar. Tapi kamu harus tahu nih, ketika menahan lapar, tubuh ini akan memakan sel rusak, sel penuaan, dan sel kanker. Menurut alo dokter, hal ini dinamakan autofagi. Keren banget ya, tubuh kita nih, nahan lapar bisa makan sel-sel jahat. Nah, kalau nahan kangen, yang dimakan apa ya? Lagu. Udah kayak gitu. Emang kalau lagi kangen, Riva yang dimakan apa sih? Sebelah kamarnya. Sebelah, gacelan. Kalau lagi kangen makan gengsi, Pak. Oh, makan gengsi. Kangen doang tapi nggak bisa diungkapin. Aduh. Gengsi final boss. Oh, gengsi final boss. Ini teman-teman salah satu contoh skrip untuk membacakan info. Infonya apa? Ya cuma ngasih tahu. Ada nih namanya kalau menurut kalau dokter autofagi. Emang ngapain? Nah, jadi ketika kita puasa, nahan lapar, tubuh ini makanin sel-sel rusak, makanin sel-sel kanker, makanin sel-sel penuaan. Udah intinya ngasih tahu itu aja. Bridgingnya di atas hari ke-13 harus tambah kuat, apalagi nahan lapar, ya kan? Tapi kamu harus tahu ketika lapar itu tubuh makan sel-sel. Intinya cuma itu doang, ngasih tahu autofagi dari alo dokter bisa makan sel-sel jahat. Udah nggak nyampe semenit kan bacainnya, habis itu lagu. Udah, kalau pendengar kan pengen cepet, lagu info lagu iklan, lagu info lagu lagi. Makanya dulu di radio saya maksimal ngomong itu atau talk itu 1 menit, maksimal 1 menit. Gimana caranya kita meringkas sebuah info yang panjang kali lebar itu dibikin kayak gini, dibikin cuman ya paling beberapa kalimat doang ini. Berapa? 1, 2, 3, 4 kalimat doang. Dari bridging, setup, punchline, udah sampai situ doang. Nah, ini salah satu bentuk contohnya. Kalau teman-teman masih bingung bisa ditanyain teman-teman. Baik, sampai sini ada yang masih bingung? Ada yang masih Silakan ditanyakan. Nah, silakan. Amidah, apa siapa? Pak, kalau misalkan mainin intonasinya tuh Pak. Mainin intonasinya itu. Caranya gimana sih menemukannya? Dengerin orang, referensinya salah satunya. Boleh. Temukan suaramu, guys. Itu iklan apa sih? Saya dari kelas A sampai kelas D sampai kelas C. Hah? Oh iya, semua orang bisa nyanyi, temukan suaramu. Ya. Sama aja kayak gitu teman-teman. Cara menemukannya gimana? Bisa dengerin referensi. Semakin banyak teman-teman referensi, semakin membentuk teman-teman. Oh, karakter gue tuh yang gini banget. Saya juga nggak tahu teman-teman. Kayak sekarang ngomong aja nih, tiba-tiba ada kayak begininya. Dulu mah nggak ada. Kalau ngomong flat, saya juga bingung deh. Ada aja. Kalau ngomong sama orang, tiba-tiba naik turun sendiri tonasinya. Udah apa ya? Udah otomatis, udah alami aja. Mungkin memang terbentuk karakternya lama-lama. Karena pertama udah terbiasa sama dengerin orang, dengerin penyiar. Begitu teman-teman. Penekanan kata-katanya tentunya berbeda ya teman-teman. Kalau orang yang ngomong tanpa intonasi sama yang ada intonasinya.
Nah, contohnya kayak gini guys. Tapi biasanya orang itu receh-receh tau Pak. Benar sekali, benar sekali, Cepet banget ketawa gitu. benar sekali. Kemarin teman-teman, saya ada cerita, saya ketemu sama orang, saya nggak tahu nih namanya siapa. Ngobrol aja dulu, ngobrol. Saya kenal sama dia, dia dulu sempat siaran di Motion FM di radio. Ngobrol aja, ngobrol, kenal ini gak kenal, kenal ini gak kenal, loh kok jadi banyak kenal. Pas udah selesai sekitar 2 jam, nama gue Haris, nama gue katanya. Kata teman saya, jadi saya ngobrol bertiga, saya sama teman saya. Nah, teman saya ini bawa temennya. Nah, kita ngobrol aja nih saya berdua sama temennya, sebutlah teman saya namanya Diki. Diki bawa teman namanya Faizul. Saya belum kenal sama Faizul, ngobrol aja saya sama Faizul. Ngobrol aja. Habis udah ngobrol selesai, baru saya nyodorin tangan. Gue Haris, gue Faizul katanya. Si siapa? Diki ngomong, loh, lu baru kenalan? Iya, gue baru kenalan katanya. Baru tahu gue namanya si Faizul namanya. Gue kira lu tahu, akrab banget soalnya. Ya orang media apalagi orang komunikasi ya. Kalau ketemu sesama orang komunikasi, sama orang media, tanpa kenal nama, kita bisa ngobrol panjang lebar. Kenal ini nggak kenal, kenal ini nggak kenal, oh jadi panjang, oh iya segala macam. Saya juga baru pertama kali ketemu, oh Faizul namanya, asik juga ya orangnya, gitu. Ya itulah, gampang kenal, terus orangnya receh-receh. Iya, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan iya saya nerapin peraturan yang tadi, kontrak kuliah receh banget sih. Tapi itu penting lah buat masa depan kita. Penting Pak. Penting banget saya nambahin peraturan itu. Nanti saya tambahin lah habis ini. Karena saya tidak ingin ada pertumpahan darah di kelas kita. Baik teman-teman, ada yang masih bingung? Silakan bisa ditanyakan sebelum kita beralih untuk membuat naskah opening radio. Bapak, Silakan. Bapak pernah nggak sih kan jadi host radio? Yes. Nemuin bintang tamu yang dia tuh orangnya mulai. Pernah nggak Pak? Pernah dan terekam di Instagram. Bapak gimana? Maksudnya nanggepin secara sebagai diri orang host gitu? Ya. Sebagai penyiar. Ya, nah itu dia. Di semester lalu di mata kuliah podcast pernah saya mention ya teman-teman. Gimana sih caranya ngadepin orang, gimana sih ngadepin narasumber atau bintang tamu yang kita nanya, jawabnya udah flat, jawabnya seadanya. Gimana kabarnya? Baik. Wah. Nah itu. Saya kejadian teman-teman, saya wawancara pas waktu itu, mungkin teman-teman ada yang masih ingat, saya wawancara. Tapi beneran ada namanya? Iya, ada kok, cari aja. Banyak wawancara saya yang ada di Instagram. Pokoknya setiap wawancara lewat Instagram pasti ada di radionya. Ya kan Haleda? Haleda nyari tuh sampai 2021. Mana arsip 2021? Terus saya ke bawah tuh. Karena saking banyaknya postingan sampai ribuan, scroll aja ketemu tuh. Ya, wawancara cairinnya. Nah, itulah kita membaca suasananya. Karena ini banyak kan orangnya, gak cuma satu. Saya mulai memutar otak, wah gimana nih cara mencairkannya biar mereka nih antusias. Pertanyaan yang saya lemparin adalah pertanyaan yang sebenarnya sering banget ditanyain ke mereka. Misalkan kalau lagi latihan, siapa yang suka ngaret? Ini, saling tunjuk. Kalau lagi latihan, siapa yang suka salah? Ini. Udah tuh. Nah, biasanya yang kayak gitu tuh seneng tuh, asal tunjuk-tunjukkan tuh secara tidak langsung membuka aib temennya kan. Yang suka ngaret siapa, yang suka salah siapa, yang kadang-kadang telat siapa, kan akhirnya jadi tahu. Nah, orang ketika dipantik, gak usah jauh-jauh deh. Ya kemarin deh teman-teman yang main cetas-cetas kan itu kan buka aib orang kan, ramai kan. At least cetas sama aja kayak gitu. Ketika dibuka tuh udah tuh senang tuh, ada ketawa-tawa. Iya nih kamu yang telat. Akhirnya balik lagi ke topiknya. Udah mulai cair. Mereka jawabnya udah sesuai lah. Nggak yang awal-awal gimana kabarnya? Baik. Abis launching lagu ya? Iya. Oh gimana tuh kayak gitu? Nah itu baca situasi. Oke kalau banyak kan gimana caranya? Seperti itu.
Baik teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, kalau belibet, maksudnya kalau salah sebut gimana Pak? Salah sebut. Penanggulangannya kayak salah keseletot. Oke. Kalau ditanya sebelum kejadian ya, pencegahannya baca berkali-kali sih. Pahamin apa yang mau kita sampaikan itu pertama. Kalau misalkan memang sudah terjadi dan ada yang merespon, tentunya sih kalau radio dia merespon ya, minta maaf. Saya pernah soalnya melakukan hal kesalahan di radio beberapa kali. Ya kan yang salah satunya itu yang saya bilang, saya bacain berita bencana erupsi Merapi, erupsi ketawa-tawa. Dan ada lagi yang lain lah. Saya mau cerita itu aja, yang lain mah jangan lah. Seperti itu. Memang memalukan ya, tapi tentunya ada hal salah-salahnya. Enggak semua orang bekerja melakukan sesuatu tuh perfect. Ada aja miss-nya. Hal kecil tuh pasti terjadi. Dan itu yang nggak bisa kita pungkiri. Seperti itu. Baik, ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan. Silahkan. Kalau radio berita kan berita gitu ya. Kalau radio yang berita kayak ya santai. Yes. Kalau yang berita itu berita nasional. Kalau berita-berita nggak mungkin lah dikasih kayak gini teman-teman. Nggak mungkin dikasih punchline. Langsung dia masuk, misalkan hari ini Israel menyerang Iran lagi. Nah tentunya kalau penyiar itu dibacainnya, kata-katanya pasti kata-kata yang sering didengerin sama orang. Nggak misalkan Hilmi pembukaan misalkan pidato. Menurut saya acara ini harus kita junjung sportivitas dengan sangat-sangat baik. Ujar Hilmi, nggak mungkin kayak gitu. Itu kan berita banget, ada kata ujar Hilmi. Ini nih ada nih wakil Dema ngomong kata Hilmi, kita harus menjunjung sportivitas untuk acara ini biar acara ini semakin solid. Nah kayak gitu. Jadi nggak yang baku banget bahasa koran kita baca di radio, enggak. Tetap bahasa kata-kata yang yang sering kita dengerin, bahasa-bahasa yang common. Gitu. Kalau misalkan yang yang kaku-kaku banget, orang lu gimana sih dengernya? Kaku banget sih bahasanya, nggak yang gua banget. Padahal kan pada dasarnya ketika kita komunikasi yang baik adalah yang dapat dimengerti sama lawan bicaranya dengan bahasa apa? Bahasa sehari-hari. Kalau ketinggian deh, teman-teman misalkan ada orang ngomongnya ketinggian, ngomongnya bahasa kata-kata yang teknis banget, yang ilmiah banget, teman-teman juga apaan sih, sok pinter banget nih orang. Ya kan jadi males ya ngomongnya. Tahu deh pinter, nggak usah sebegitunya banget. Kita kan ngobrol biasa. Gue tahu lu pinter, nggak usah begitu-begitu amat. Kan jadi males ya. Kalau ngobrolnya sama teman dengan bahasa-bahasa yang ringan-ringan yang kita sehari-hari banget, tentu kan jadi nyaman. Pun siaran radio teman-teman. Gitu. Terus ngomongnya jangan pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Enggak. Jam 2 siang. Udah gitu aja. Jam 2 siang. Bukan pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung aja jam 2 siang. Ini acara nih jam 2 siang nih, langsung aja datang ke FDKI di ruang 406. Dah. Bahasa yang sering kita dengerin aja. Seperti itu.